Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalam yang indah, ucapan yang mulia yang wajib dan harus kita ucapkan pada siang hari ini selain daripada alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan mulia sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita semua pada siang hari ini nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan. Dan yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu adalah istiqamah dalam iman dan Islam. Masih ada rasa takut di dada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rasa takut itu pula lah yang menyebabkan kita semua sejenak meninggalkan rutinitas pekerjaan dunia kita untuk berbondong-bondong, mengayunkan langkah, menyingsingkan tangan baju, menghamparkan sajadah, berkumpul di masjid yang mulia melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karunia, hidayah, inayah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, memberikan kita semua kehidupan. Allah berikan itu semua semata-mata hanya untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya itu yang terbaik amal solehnya. Semoga ibadah Jumat kita pada siang hari ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita satu minggu yang lalu dan satu pekan yang akan datang. Dijadikannya kita golongan hamba-hamba Allah yang istiqomah untuk senantiasa berjuang, untuk senantiasa beribadah, menegakkan kalam Allah, berbuat baik, bermuamalah, menebar kebaikan di permukaan bumi ini sampai saatnya nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika di tengah-tengah sahabat-sahabatnya yang mulia, di tengah para santri-santrinya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu pernyataan, memberikan satu ungkapan yang membuat para sahabat itu semua terheran-heran. Beliau bersabda, yusiku anta da'alaikumul umamu kama tada'al alaqatu ala qashatiha. Akan datang di satu masa, wahai kalian para sahabat-sahabatku, akan datang di masa waktu pada suatu saat nanti kalian semua akan dikepung dari berbagai penjuru arah, dari selatan, dari timur, dari barat, dari utara. Kalian semua dikepung bagaikan makanan di atas meja hidangan. Yang satu merobek dadanya, yang satu menarik kepalanya, yang satu mencabik-cabik kakinya, yang satu menarik kepalanya.
dihantam dari timur, diterkam dari sebelah barat, dihantam dari kanan dan kiri, persis seperti hidangan di atas meja makan. Sahabat yang mendengarkan peringatan baginda Rasulullah itu pun tertegun. Mereka terheran-heran. Amikilati nahnu yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kamu bisa diporak-porandakan dari sebelah barat, dari terkam di sebelah timur, dihantam dari utara ke selatan? Rasulullah pun menjawab, bal antum kasirun, tidak, justru kalian yang terbanyak. Walakinnakum gusaun ka gusai sail, tetapi jumlahmu yang banyak pada saat itu persis seperti buih di tengah-tengah lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dipermainkan oleh ombak dan gelombang, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Sesungguhnya kalian semua banyak, berkuantitas tapi tidak berkualitas. Apa yang menyebabkan itu semua? Ternyata kita semua dihinggapi penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta kepada dunia dan kamu takut mati. Hari ini kita saksikan, saat ini kita saksikan, minggu-minggu ini menjadi satu penderitaan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Betapa mereka semua dibombardir dengan begitu dahsyatnya hujan meriam, hujan mortir, hujan bom setiap saat meluluh lantakkan kota Gaza. Entah sudah berapa ribu jiwa melayang, anak-anak tidak berdosa meregang nyawa, wanita-wanita menjadi janda. Dan itu semua membuktikan bahwa kita semua banyak tapi tidak bisa bersatu. Umat Islam banyak tapi persis seperti buih di tengah lautan. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau flashback sejenak ke belakang, penjajahan yang dilakukan Israel adalah bentuk daripada penjajahan atas bumi Palestina. Mereka sesungguhnya perantau yang merantau ke bumi Palestina, disambut dengan baik oleh warga Palestina. Tapi lama-kelamaan mereka menjajah dan menguasai Palestina. Kita teringat, sejarah telah mencatat bagaimana pada 1890 seorang bernama Theodor Herzl, seorang Yahudi, datang kepada Sultan Abdul Hamid pada saat itu, penguasa Turki, penguasa Kesultanan Turki Utsmani. Dia datang dengan membawa beberapa peti berisi kepingan-kepingan emas. Wahai Sultan Abdul Hamid, saya datang membawa kepingan-kepingan emas ini. Izinkan saya membeli tanah Palestina dengan kepingan-kepingan emas ini. Apa yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid? Palestina dibebaskan dengan teriakan Allahu Akbar. Maka haram bagiku untuk menjual sejengkal tanah Palestina. Tidak ada yang berani mengusik Palestina. Di bawah khilafah Islamiyah, di bawah Kesultanan Turki Utsmani, tidak ada satupun yang berani mengusik Palestina. Tapi ketika Kesultanan Turki Utsmani pada 1924 diluluh lantakkan, dibubarkan oleh seorang Mustafa Kemal Atatürk, seorang Zionis Yahudi, maka sejak saat itu pula lah Inggris, Amerika berlomba-lomba untuk mencabik-cabik tanah Palestina. Dan satu yang menjadi satu otak daripada dicabik-cabiknya tanah Palestina adalah Inggris. Dialah Yahudi yang sekarang bercokol di bumi Israel, yang sesungguhnya menumpang kepada warga Palestina. Sejarah membuktikan pada saat itu di dinasti kekhilafahan Turki Utsmani, kekuasaan 2/3 dunia ini di bawah khilafah Islamiyah.
semuanya adem ayem tentrem, damai sejahtera. Tidak ada satupun negara, tidak ada satu kaum pun yang berani mengusik tanah Palestina. Tapi hari ini kita saksikan betapa tanah Palestina menjadi rebutan, dibantai saudara-saudara kita, dihancur leburkan saudara-saudara kita tanpa kita bisa menolong. Kita tidak bisa berangkat ke sana untuk berjihad. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana. Pada saatnya nanti Allah akan mengutus hamba-hambanya yang kuat untuk bisa memerangi kaum Yahudi Zionis Israel itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tugas kita saat ini hanya merapatkan shaf, meluruskan barisan untuk senantiasa memakmurkan masjid, menghidupkan majelis-majelis taklim, menanamkan ghirah di dalam dada umat Islam agar senantiasa kita cinta kepada agama Islam ini, cinta untuk senantiasa berjuang, berjihad, dan sekecil-kecilnya jihad untuk Palestina adalah kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina agar Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah beribadah, memakmurkan masjid, meluruskan shaf, merapatkan barisan untuk menerjemahkannya dalam kehidupan di masyarakat, berbuat baik kepada lingkungan tetangga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ina wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.